Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bung Puja dalam segmen Oras Obrolan Teras. Alhamdulillah, kali ini Kamto Caangon kedatangan tamu yang spesial yang mempunyai nama panggilan Kanda Acisa. Mengapa dipanggil Kanda Acisa? Untuk itu, mari kita mulai obrolan kita bersama Kamto Caangon dalam segmen Oras. Baik, kita mulai Oras kita pagi hari ini dengan Kanda Acisa. Bapak Aan atau Kanda Acisa, ini mengapa sampai dipanggil Kanda Acisa? Awal mulanya di rekaman itu mungkin para produser mempunyai maksud-maksud tertentu, karena dengan nama asli Aan Rohdian itu mungkin kurang bonafit menurutnya, tidak menjual gitu ya. Ya, akhirnya mereka berpikir asal dari mana? Gitu. Saya bilang saya berasal dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Oh, katanya. Berarti ganti aja namanya Kanda Acisa. Gimana gitu? Ya, kalau menurut saya ya silakan aja, karena menurut bagaimana penjual nanti di luar. Gitu. Bisa lebih populer gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu siapa yang pertama kali, wah, Kanda Acisa ini suaranya bagus, bisa menjadi penyanyi? Siapa yang mengilhami? Awal mulanya sih saya dari lomba-lomba karaoke, mulai dari juara pertama di radio-radio, kemudian event-event umum seperti di tempat-tempat umum. Nah, setelah itu ketemu dengan Evita Mala, kemudian Johnny Iskandar, kemudian Tommy Jevisa. Tommy Jevisa. Terus dari Johnny Iskandar itu menawarkan saya, udah kamu bikin rekaman aja, coba katanya nanti ikut lomba kembali, pas di jurinya siapa. Nah, pas di lomba saya di event yang tingkat nasional, akhirnya alhamdulillah saya dapat juara pertama, ketemu dengan Muhtarbi pada saat itu. Ya, alhamdulillah saya sudah mempunyai rekaman 3 buah album waktu saat itu. Cuman sayangnya album tersebut belum sampai dibikin video. Baru satu yang dibikin video itu album Parahyangan yang judulnya Mokondo. Ya, album Parahyangan Mokondo itu Bung Puja yang pertama kali yang saya menjadi rekaman di studio Jakarta. Di Jakarta. Purnama Record. Ini para sobat, beliau ini juara karaoke nasional sehingga bisa bertemu dengan Johnny Iskandar. Kalau saya ingatnya pengemis cinta ya, Iya, betul. Aku bukan pengemis cinta. Wah, bukan main. Evita Mala, ya, malam-malam, selamat malam dan sebagainya. Berarti sangat hebat sekali nih Kanda Acisa ini. Kemudian lagu apa yang dibawakan saat lomba itu sehingga menjadi pemenang? Saya menjadi juara 1 tingkat nasional itu waktu itu lagunya Caca Handika, Semua Tahu. Semua Tahu. Bagaimana itu lagunya? Semua orang pun tahu kalau kau itu milikku. Asik, goyang. Seperti itu kira-kira. Asik. Nah, Kanda Acisa ini pertemanannya dengan para artis-artis mereka seperti apa? Pernah rekaman bersama atau mungkin manggung bersama begitu? Saya pernah manggung bersama dengan Caca Handika, dengan Irfan Mansur. Oh ya, anaknya Bang Mansur. Iya, betul. Iya. Kemudian dengan Bunda Elvi Sukaisi. Oh, Elvi Sukaisa. Kemudian dengan Ayah Mansur juga saya pernah juga mentas, pernah bersatu bersama mereka. Kemudian dengan Camelia Malik juga pernah. Mantap. Ya. Nah, cuman waktu itu saya cita-cita pengen manggung bersama Haji Romai Rahmat, tapi belum kesampaian. Sama Bang Haji ya. Iya. Sobat Kamto Caangon, pengalaman Kanda Acisa tadi luar biasa dengan
sebagai artis manggung bersama, rekaman. Tapi beliau punya hati yang sangat mulia karena akhirnya menetapkan diri menjadi seorang guru. Ini bagaimana bisa kepingin jadi guru, Kanda? Sebenarnya sih saya dari kampung ke Jakarta itu memang tujuan saya ingin memiliki pendidikan yang lebih, karena di kampung saya melihat belum ada yang mempunyai pendidikan lebih, hanya sebatas SD, SMP sudah putus. Akhirnya saya berpikir saya harus pergi ke ibu kota untuk menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah dengan berjuang, dengan ketulusan, keikhlasan pribadi untuk menjadi seorang pendidik seperti sekarang ini, akhirnya saya menapak dari awal sampai mendapatkan sarjana S2. Wow, bukan main. Alhamdulillah mengabdikan diri sebagai seorang pendidik. Iya, kalau lagunya Bang Haji, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Mantap banget. Itulah kira-kira. Jadi Kanda Aziska, selama perjalanan sebagai seorang penyanyi dari panggung ke panggung, paling terkesan itu pernah manggung bareng siapa ini dengan artis-artis kita ini? Yang paling berkesan sekali dengan saya manggung itu saya bersama Bunda Elvi Sukaisi. Iya. Waktu itu saya menyanyikan warung kopi. Warung kopi. Yang kopi manis, pedasnya pun manis. Asik. Iya, mantap. Kanda Aziska, kan artis itu dilihat tuh enak banget, kesana nyanyi, kemana nyanyi, udah nyanyi dikasih uang lagi. Nah, kira-kira saat itu bagaimana dengan keuangan Kanda? Bisa beli apa, bisa untuk apa gitu selama menjadi penyanyi ini? Ya, alhamdulillah sih, saya tidak menutup kemungkinan dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dengan saya menjadi seorang penyanyi pada saat itu, alhamdulillah, karena saya waktu itu juga belum bekerja, akhirnya hanya mengikuti dengan nyanyi-nyanyi aja. Setelah melalui rekaman, saya mendapatkan fee, alhamdulillah bisa ngirim ke orang tua. Dan orang tua bisa membuat rumah, membeli pekarangan-pekarangan dan sebagainya lah. Seperti itu. Beli sawah juga. Amin. Wah, bukan main. Kanda Aziska ini benar-benar hebat. Nah, sekarang pertama kali manggung itu kira-kira pada usia atau masa apa? Remaja, SMA, dan manggung pertama itu seperti apa perasaannya? Nah, ini jadi pengalaman nih. Untuk pertama kali saya manggung Gung Puja itu SMA. Kelas 1. Waktu itu SMA kelas 1. Dan setelah mengikuti lomba-lomba karaoke, memang lomba karaoke saya waktu itu pas lagi sekolah SMP sudah mengikuti lomba-lomba karaoke. Kemudian di SMA karena temen ada yang mempunyai grup musik, akhirnya dibawa untuk mentas undangan-undangan itu. Kalau untuk bayaran ya apa adanya waktu saya. Iya, pokoknya yang penting nyanyi ya. Nyanyi bahagia bersama begitu ya. Orang lain lah menghibur. Kanda ada nggak pengalaman khusus yang tidak terlupakan ketika setelah nyanyi ada penggemar yang fanatik gitu kan? Kalau artis kan kadang dikejar, diminta tanda tangan dan sebagainya. Ada nggak pengalaman Kanda seperti itu? Ya, saya pernah waktu saya mentas di Taman Mini pada saat itu bersama Bunda Elvi Sukaisi. Pas turun dari panggung, saya waktu itu belum ngerti seperti apa sih itu arti kok sampai seperti ini. Pas saya turun dari panggung, langsung saya keluar bersama teman karena saya tidak mempergunakan kendaraan. Akhirnya saya naik kendaraan umum, banyak yang ngejar-ngejar. Saya pikir apa gitu kan, apa tanda tangan, saya bingung apa gitu apa. Nah, di situ saya sempat kaget dan sempat takut gitu. Akhirnya saya lari, malah lebih dikejar lebih kencang gitu. Akhirnya teman saya kasih aja itu mungkin kenal kamu, itu kenalin kamu kan kenal gitu. Akhirnya di situ baru saya menyadari, oh iya berarti figur masyarakat ini seperti ini gitu, menjadi sorotan masyarakat gitu ya. Buat Anda
Jadi sudah jadi artis, ketika penggemarnya minta tanda tangan malah nggak tahu beliau, malah lari-lari. Akhirnya begini rasanya menjadi seorang artis. Itulah Jadi pengalaman pikir, pertama yang pengalaman mengasihkan pertama yang tidak terlupakan sampai saat ini. Nah, Kanda, sekarang kita ngobrol soal rekaman nih ya. Tawaran pertama untuk rekaman itu dari siapa dan lagu apa kira-kira, Kanda? Saya untuk ikut rekaman pertama itu lagunya Interupsi waktu Interupsi. saat itu, karya dari Bung Falsada. Oh, Falsa. Dan iya. Populer saat itu beliau ya. Bung Puja juga pengen tahu itu bagaimana sih proses untuk bisa rekaman dan seterusnya itu sehingga kita nanti mempunyai album. Bagaimana itu, Kanda, kira-kira? Kalau prosesnya awal mula kita mereka menawarkan sebuah karya lagu-lagu mereka, lalu saya dapat panggilan ini nyanyikan saya. Ada waktu itu banyak tawaran sekali untuk menyanyikan lagu-lagu mereka. Cuman pada saat itu saya kan belum punya modal, nah akhirnya mereka sendiri yang menawarkan seperti itu. Nggak perlu modal dulu, yang penting nanti urusannya di belakangan setelah kita rekaman. Akhirnya saya dikasih 6 buah lagu, kan satu album itu waktu itu hanya 12, yang satu 6 lagu gitu karena bagian A dan B. Waktu itu pakai kaset ya? Ya, masih berupa kaset. Jadi kaset itu sobat yang manula seperti saya paham, bentuknya kotak, itu ada pitanya panjang itu berputar-putar. Kalau sekarang anak muda mungkin sudah tidak tahu seperti apa kaset, tapi perlu tahu suatu ketika harus melihat perkembangan seperti apa nih kaset, seperti apa CD, seperti apa dan seterusnya. Nah kemudian nih, Kanda, pernah duet bareng dengan siapa untuk rekaman kira-kira waktu itu? Untuk rekaman saya pernah berduet dengan Mega Melenia. Kemudian Eri Susan juga. Eri Susan. Sama Eri Susan. Kemudian sama Ice Trisnawati pernah nggak? Belum. Kan zamannya belum ya. Sama Ayu Soraya. Oh, Ayu Soraya, ya saya masih ingat tuh Ayu Soraya. Tapi suaranya itu mendesah-desah. Terus akhirnya memutuskan untuk jadi guru itu kira-kira tahun berapa ya, Kanda? Saya memutuskan jadi guru itu tahun 1993. 1993. Saya mulai mengajar. Mulai mengajar itu? Mulai mengajar di swasta. Di swasta. Berarti sudah sekitar 28 tahun. Ya, seperti itu. Wow, bukan main. Hebat sekali nih, sudah 20 tahun mengajar. Perjalanan yang benar-benar sangat panjang, dari sebuah kehidupan yang gemerlap menjadi sebuah kehidupan yang penuh pengabdian kepada anak bangsa. Apa yang mendasari Kanda untuk begitu kuatnya ingin jadi guru? Yang mendasari saya ingin itu karena di daerah sawah, saya melihat awal dari daerah saya itu banyak sekali pada saat itu buta huruf lah. Iya, gitu ya. Akhirnya masa saya bisa nggak mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirnya, nah seperti itulah saya mempunyai cita-cita yang seperti itu. Oke, saya ingin menjadi seorang guru. Wah, hebat sekali. Menjadi pionir di kampungnya untuk Kanda Aciska ini. Ya. Nah, kira-kira pesan-pesan untuk para generasi milenial ini kan kehidupan karena memang berubah, kehidupan memang berkembang, dan kehidupan memang punya pilihan. Kira-kira seperti apa untuk generasi milenial? Untuk para remaja yang pada saat ini dunianya adalah dunia elektronik, mari kita bersama-sama memecahkan dunia ini yang menuju ke dunia yang paling bahagia, dunia yang paling sejahtera untuk generasi-generasi penerus bangsa.
belajarlah dengan giat, jangan putus asa. Apapun yang terjadi di hadapan kita harus selalu siap sedia dalam menyongsong ke masa depan yang gemilang. Wah, terima kasih Kanda Ajiska yang telah memberikan pengalamannya untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Kanda telah masuk di Kamto Caangon dalam segmen Oras. Mudah-mudahan mengilhami dan memberikan support untuk kita. Pengabdian itu memang sangat mulia, apalagi menjadi seorang guru. Terima kasih, demikian dari Kamto Caangon dalam segmen Oras. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk berkembangnya channel Kamto Caangon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for channel Kamto Caangon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like,